Bali merupakan sebuah pulau yang berada di bagian timur Pulau Jawa dan bersebelahan dengan Provinsi Jawa Timur. Bali yang dikenal sebagai pulau dengan berbagai tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, bahkan sudah terkenal hingga mancanegara. Keunikan Bali yang terkenal hingga ke negara lain, selain karena keadaan alam yang eksotis, juga karena uniknya masyarakat Bali dengan budaya dan adat istiadat di sana. Perkembangan budaya Bali tidak lepas warisan leluhur, sehingga sejarah kerajaan Bali tidak kalah menarik untuk diketahui. Dan berikut silsilah kerajaan Bali. Kerajaan Bali kuno dikenal sebagai masa awal dari silsilah kerajaan Bali. Sesuai bukti sejarah yang ditemukan, beberapa di antaranya yaitu candi di Bali. Bukti sejarah awal pendirian kerajaan Bali terbentuk cap yang terbuat dari bahan dasar tanah liat yang ditemukan di daerah Pejeng, Bali. Penemuan bukti sejarah ini disebutkan terbuat pada abad ke-8 Masehi. Bukti sejarah selanjutnya yaitu berupa prasasti. Terdapat beberapa prasasti ditemukan dengan angka tahun yang berbeda. Prasasti pertama memiliki angka tahun 882 Masehi. Dalam prasasti ini disebutkan sebuah perintah untuk membuat tempat pertapaan dan pesanggerahan di daerah Bukit Kintamani. Akan tetapi dalam prasasti ini tidak memuat informasi raja yang berkuasa pada masa itu. Prasasti kedua memiliki angka tahun 911 Masehi yang berisi sebuah izin untuk mendirikan bangunan suci bagi pemujaan Batara bagi warga desa Trunyan. Kemudian prasasti yang ketiga yaitu Prasasti Blanjong yang isinya ditulis dengan bahasa Sanskerta dan campuran bahasa Bali kuno dengan huruf Pranagawikawi. Prasasti Blanjong memiliki angka tahun 914 Masehi. Selanjutnya Prasasti Blanjong disebut sebagai bukti sejarah berdirinya kerajaan Bali kuno. Raja pertama kerajaan Bali kuno disebutkan bernama Kesari Warmadewa atau Sri Kesari Warmadewa sebagai pendiri dinasti Warmadewa. Dan berikut ini urutan silsilah raja dari masa pertama pendirian. Disebut sebagai raja pertama serta pendiri dinasti Warmadewa, Sri Kesari Warmadewa disebut berasal dari Sumatera. Kemudian datang ke Bali pada sekitar akhir abad ke-9. Hal ini diakibatkan adanya persaingan dua kerajaan antara Kerajaan Mataram dan Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya Sri Kesari mendirikan sebuah istana di wilayah Desa Besakih yang diberi nama Singatwala atau Singamandawa. Raja Sri Kesari Warmadewa dikenal tekun beribadat dengan memuja dewa-dewa. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan yang berupa sebuah lonceng terbuat dari perunggu dan berasal dari Kamboja. Lonceng ini berfungsi sebagai pemberi isyarat pada biksu-biksu Buddha untuk dapat melakukan peribadatan di biara masing-masing secara serentak. Lonceng tersebut saat ini disimpan di desa Pejeng, Gianyar dalam Pura Penataran Sasih. Pada pemerintahan Sri Kesari Warmadewa, kondisi penduduk sangat kondusif dan makmur. Kebudayaan juga berkembang sangat pesat. Selanjutnya juga memperbesar dan memperluas Pura Penataran Besakih. Selain itu Sri Kesari Warmadewa merupakan tokoh sejarah, sebab adanya bukti dari beberapa prasasti yang telah ditinggalkan, seperti Prasasti Blanjong di Sanur, kemudian Prasasti Panempahan di Tambak Siring, dan Prasasti Malat Gede yang ketiga-tiganya ditulis pada waktu yang hampir bersamaan. Akan tetapi masa pemerintahannya tidak lama, kemudian digantikan. Penguasa kerajaan selanjutnya yaitu Ugrasena atau Sang Ratu Sri Ugrasena. Masa pemerintahannya berada di rentang waktu antara tahun 915 sampai 942. Pusat pemerintahannya berada di Singamandawa. Beberapa sumber menyebutkan bahwa masa pemerintahan Raja Ugrasena sama seperti pemerintahan Empu Sendok dari Wangsa Isyana di Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Ugrasena membuat beberapa peninggalan berupa prasasti yang berisi tentang pembebasan pajak untuk wilayah khusus.
adanya upacara keagamaan, pembangunan tempat pemujaan, dan pemberian penghargaan. Setelah wafatnya Ugrasena dicandikan dan tahta penguasa diambil alih oleh Tabanendra Warmadewa. Setelah wafatnya Ugrasena, kepemimpinan raja dilanjutkan oleh Tabanendra Warmadewa yang merupakan keturunan dari Ugrasena. Raja Tabanendra Warmadewa memiliki seorang permaisuri bernama Ratu Sri Subadrika Dharmadewi yang disebutkan membantu pekerjaannya sebagai raja. Pada masa pemerintahan Tabanendra Warmadewa juga memberi pembebasan pajak bagi desa khusus dan memberi izin kepada pendeta untuk membangun tempat pemujaan di tempat pemakaman raja sebelumnya. Indra Jayasingha Warmadewa juga dikenal dengan nama Jayasingha Warmadewa. Bukti sejarah masa pemerintahan Raja Jayasingha Warmadewa berupa sebuah prasasti dengan nama Prasasti Manukmaya dengan angka tahun 882 Saka. Prasasti tersebut berisi perintah raja untuk memugar Tirta di Empul, sekarang Tirta Empul di Tampak Siring. Hal ini karena saat itu Raja Jayasingha membangun 2 pemandian yang terletak di desa Manukraya. Masa pemerintahan Janasadu Warmadewa berada sekitar akhir abad ke-10 Masehi, yang merupakan raja kelima dari Wangsa Warmadewa. Bukti sejarah Raja Jasanandu hanya ada satu prasasti saja, yaitu Prasasti Sembiran yang ada pada tahun 897 Saka atau 975 tahun Masehi, yang berisi perintah Raja Janasadu Warmadewa kepada warga desa Julah serta desa-desa di sekitarnya yang meliputi Indrapura, Buwundalam, dan Hiliran, supaya saling membantu saat memperbaiki tempat peribadatan serta mempersenjatai diri sebagai upaya perlindungan dalam peperangan dan menghadapi perampokan. Setelah masa pemerintahan Raja Janasadu Warmadewa berakhir, kepemimpinan kerajaan digantikan oleh seorang ratu yang bernama Sriwijaya Mahadewi. Menurut seorang sejarawan Belanda yang bernama Stein Galenville, ratu berasal dari kerajaan Sriwijaya. Akan tetapi pendapat tersebut bertentangan dengan Damais yang berpendapat bahwa Ratu Sriwijaya Mahadewi merupakan putri dari Empu Sendok yang berasal dari kerajaan di Jawa Timur. Penyebab adanya pendapat tersebut yaitu berdasarkan atas nama-nama jabatan dalam prasasti Ratu Wijaya sendiri yang saat itu sudah lazim disebut dalam prasasti di Jawa. Setelah pemerintahan Ratu Wijaya, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Udayana. Saat menjadi pemimpin kerajaan, raja dibantu oleh permaisurinya yang bernama Mahendradatta. Mahendradatta memiliki gelar Sang Ratu Luhur Sri Gunapriya Dharmapatni dalam kerajaan Bali, yaitu merupakan anak Raja Makutawangsa Wardana yang berasal dari Jawa Timur. Sebelum naik tahta, Raja Udayana diperkirakan berada di Jawa Timur, sebab namanya ada dalam isi prasasti Jalatunda. Pernikahan antara Udayana dan permaisurinya yang berasal dari Jawa membuat sebuah perubahan dalam kebudayaan kedua wilayah kerajaan. Contohnya bahasa Jawa kuno digunakan untuk menulis isi prasasti dan pembentukan Dewan Penasehat, seperti di pemerintahan Kerajaan Jawa mulai dilakukan. Pada masa ini kerajaan Bali mengalami kejayaan. Kemudian jalannya pemerintahan Udayana hanya dilakukan dan diatur oleh Raja Udayana, sebab ia hanya memimpin bersama permaisurinya, yaitu sampai tahun 1001 Masehi. Karena tahun tersebut Gunapriya wafat dan dikebumikan di Buruan. Setelahnya Raja Udayana tetap melanjutkan pemerintahan sampai tahun 1011 Masehi. Raja Udayana wafat dan dicandikan di Banukwa. Peristiwa tersebut dikuatkan dengan dasar prasasti Air Huang pada tahun 1011 yang isinya hanya menyebutkan nama Udayana. Raja Udayana memiliki 3 orang putra, yaitu Airlangga, Marakata, dan anak Wungsu. Akan tetapi selama pemerintahan kerajaan Bali, Airlangga tidak pernah memerintah di Bali.
sebab ia menjadi menantu Dharmawangsa di kerajaan Jawa Timur. Marakata merupakan anak dari Raja Udayana yang memiliki gelar Dharmawangsawardhana Marakata Pangkasjatana Utunggadewa. Masa pemerintahan Marakata memerintah berada pada rentang tahun 1011 hingga 1022. Hal ini disebutkan sama dengan pemerintahan Airlangga di Jawa. Terdapat pendapat dari ahli sejarah Atterheim bahwa Marakata sebenarnya adalah Airlangga. Hal ini didasarkan pada kesamaan nama, cara memimpin, dan kepribadian. Pada masa memimpin, kerajaan Marakata disegani dan ditaati oleh rakyatnya. Hal ini disebabkan karena Marakata sangat memperhatikan rakyatnya dan selalu melindungi. Selain itu, di masa pemerintahannya, Marakata membangun presada atau candi di Gunung Kawi di daerah Tampak Siring. Setelah masa pemerintahan Marakata berakhir, kepemimpinan kerajaan Bali dilanjutkan oleh anak wungsu yang memiliki gelar Paduka Haji Anak Wungsu Nirakalih Batari Lumah I Burwan Batara Lumah I Banuweka. Pada masa pemerintahan anak wungsu banyak meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti yang jumlahnya lebih dari 28 prasasti dan tersebar di beberapa wilayah Bali, yaitu Bali Utara, Bali Tengah, dan Bali Selatan. Lama masa pemerintahan anak wungsu adalah 28 tahun, yang dimulai dari tahun 1049 sampai tahun 1077. Saat itu anak wungsu dianggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Kehidupan keluarga anak wungsu disebutkan bahwa tidak memiliki anak dan wafat pada tahun 1077. Kemudian dimakamkan di Gunung Kawi. Setelah masa pemerintahan anak wungsu, pemerintahan kerajaan Bali dilanjutkan dengan sebutan masa Wangsa Jaya, karena saat itu pemerintahan digantikan oleh Jaya Sakti dengan masa pemerintahan yang dimulai pada tahun 1133 hingga 1150 Masehi, yang juga memiliki kesamaan masa dengan pemerintahan Jayabaya di Kediri. Saat menjalankan pemerintahan, Raja Jaya Sakti memiliki penasihat pusat yang terdiri dari para senopati dan pimpinan keagamaan Hindu dan Buddha, serta masa kepemimpinannya menggunakan kitab undang-undang, yakni kitab Uttara Widi Balawan serta kitab Raja Wacana. Dan berikut daftar raja pada Wangsa Jaya. Sri Jaya Sakti dengan masa pemerintahan antara tahun 1133 hingga tahun 1150. Kemudian Raga Jaya dengan masa pemerintahan yakni tahun 1155. Selanjutnya adalah Jaya Pangus dengan masa pemerintahan antara tahun 1178 hingga tahun 1181. Arjayadeng Jayaketana, seorang ratu yang memerintah pada tahun 1200. Haji Eka Jayalancana yang merupakan penguasa bersama pada tahun 1200. Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana dengan masa pemerintahan tahun 1204. Dan yang terakhir adalah Adi Dewalancana dengan masa pemerintahan pada tahun 1260.